Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menemani aktivitas Anda dalam program unggulan Risalah Mudzakarah bersama saya Fatih Akil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Risalah Mudzakarah pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Andes Sukardi MSI. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fatih. Kabar sehat untuk sore ini Ustadz. Alhamdulillah sehat Pak Fatih. Ya. Baik Ustadz, pada kesempatan sore hari ini kita membahas tema tentang apa Ustadz? Melanjutkan tema sebelumnya yaitu Adabul Majlis bagian yang ketiga. Ya, Adabul Majlis. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Sukardi. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Pemirsa Risalah Mudzakarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami lanjutkan materi Adabul Majlis bagian yang ketiga. Ya, jadi adab-adab ketika seseorang tadi berada di dalam majelis ilmu. Ya, sebelumnya sudah kita sampaikan Adabul Majlis yang pertama sampai yang keempat. Ya, pada kesempatan ini adalah yang nomor 5, yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa membutuhkan ilmu. Ya, jadi seorang penuntut ilmu itu ada kewajiban untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar, tidak boleh hanya semaunya. Ya, tapi ada kesungguhan, ya, ada jihad di situ. Kemudian kita itu merasa memerlukan ilmu tadi. Ya, kalau orang memerlukan ilmu tentu akan ditempuhnya. Maka Allah pun berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah itu dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ya, jadi kalau kita sudah berada di jalan Allah, itu mari kita betul-betul bersungguh-sungguh. Termasuk tadi ketika kita menuntut ilmu. Apabila memang menuntut ilmu tadi, waktu bagi murid, ya itu misalnya jam 9 pagi, kemudian nanti selesainya misalnya jam 11.30 gitu. Maka ya hendaknya sebelum jam 9 pagi itu sudah siap di tempat. Ya, itu pertanda orang yang bersungguh-sungguh. Kalau sampainya di tempat saja itu nanti sudah jam 10, berarti kesungguhannya tadi itu tidak ada. Kurang berarti kan, apalagi nanti untuk merasa membutuhkan ilmu. Karena bagi sahabat itu sangat merasa ketinggalan kalau sampai Rasulullah sudah menyampaikan ilmunya baru hadir. Oleh karenanya kalau pada masa Rasulullah, para sahabat itu kan berebut ya di depan biar dekat dengan Rasulullah. Mengapa demikian? Karena pada saat itu belum ada pengeras suara sebagaimana sekarang gitu. Jadi kalau tidak mendekat tentu ya itu nanti menerimanya secara penuh itu akan berbeda. Nah, itu yang dilaksanakan oleh para sahabat. Nah, maka itu juga harus kita laksanakan. Demikian juga di Muqaddimah tadi kami sampaikan surat Al-Ankabut ayat 69. Ya, yang mana
di surat Al-Ankabut ayat 69 itu Allah firmankan, ya orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah itu nanti Allah akan menunjukkan jalan-jalan Allah. Jadi yang ditunjukkan jalannya itu tidak hanya satu, tetapi beberapa jalan, banyak jalan. Nah, sama nanti ketika orang tadi mau menuntut ilmu, maka yang namanya jihad nanti ada 3. Ya, merencanakan untuk nanti bagaimana menuntut ilmunya, untuk berangkat, persiapannya. Kemudian setelah itu nanti bagaimana di pelaksanaan menuntut ilmu. Jangan sampai nanti sudah merencanakan, sudah sampai di tempat. Nah, ketika tiba di tempat, itu nanti bukan menyiapkan hatinya untuk menerima ilmu dengan penuh, tetapi malah bersandar. Ya, kemudian perhatiannya bukan pada yang menyampaikan ilmu, tetapi mohon maaf mungkin ke HP-nya. Tutup dulu saat itu HP-nya. Ya, jadi hal-hal yang nanti menjadikan seorang itu terhalang, terganggu dengan ilmunya tadi, ya itu singkirkan dulu. Nah, jadi kalau nanti semacam itu berarti menandakan kita itu memerlukan ilmu. Ya, kemudian tentu tidak hanya itu, ya yang namanya jihad dalam menuntut ilmu itu yang berat adalah yang nomor 3, yaitu istiqomahnya tadi. Karena apa? Menuntut ilmu kita, bersungguh-sungguh kita dalam menuntut ilmu itu tidak hanya sekali 2 kali. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun berada, penuntut ilmu dalam agama itu berbeda dengan orang sekolah di madrasah, sekolah ya di perguruan tinggi. Orang ketika kuliah pada saatnya akan lulus. Tetapi yang namanya orang menuntut ilmu agama itu tidak ada lulusnya. Itulah yang dipraktekkan oleh para sahabat. Ya, semuanya itu adalah menuntut ilmu sampai akhir hayat. Ya, jadi jangan pernah berharap kapan kita nanti ada lulusan untuk menuntut ilmu agama. Nggak ada. Ya, tidak perlu ada lulusan. Pada saatnya nanti kalau Allah sudah panggil, itulah berarti batas akhir kita. Nah, jadi kesungguhan tadi itu kita jaga tidak hanya di waktu sudah tua, semasa muda pun itu bersungguh-sungguh. Rata-rata orang bersungguh-sungguh kan banyaknya di usia tua kan, karena mau kemana lagi. Nah, sejak muda itu pun ya kesiapannya untuk menuntut ilmu itu betul-betul sudah ada. Jangan sampai hanya nanti tidak perlu ke majelis ilmu, ya cukup nanti saya ya buka internet, cukup saya buka nanti dari video. Ya, jadi pemirsa Risalah Mudzakarah yang berpahala itu bukan ketika menonton video. Yang berpahala itu bukan ketika nanti membuka ya di internetnya untuk materinya. Yang berpahala itu nanti menurut Rasulullah itu adalah ketika nanti mendatangi majelis ilmu. Karena dihitungnya ya orang itu nanti adalah ketika berangkat di tempat sampai kembali, itulah baru dihitung sabilillah begitu. Maka kesungguhan tadi adalah kesungguhan ketika mau berangkat, ya kesungguhan ketika nanti di tempat menuntut ilmu, sampai nanti pulang itu pun itu masih tetap dijaga ilmunya, jangan sampai rusak kan begitu. Nah, itu yang Allah dan Rasul ingatkan. Nah, ada satu kata hikmah, ya, ada satu kata hikmah, yaitu akhi lantana lala ilma illa bisitatin saunbika antafsiliha biyananin zakaun wa khirsun wa jtihadun wa bul'atun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Ya. Jadi dalam kata hikmah ini disampaikan, saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Ya, jadi ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Akan saya beritahukan rinciannya. Ya, yang pertama itu adalah kecerdasan. Ya, jadi untuk menuntut ilmu tadi gitu loh, ya kita tentu sudah dikaruniai oleh Allah akal kan. Nah, bagaimana akal kita itu betul-betul kita pergunakan ya untuk menuntut ilmu tadi. Maka tentu memori kita kan tidak mungkin bisa menyimpan semuanya toh. Nah, nanti ada caranya.
Ya, mengikat ilmunya di mana? Nah, nanti di bahasan berikutnya. Ya, jadi nanti ada, pertama adalah kecerdasan dulu. Kemudian yang kedua adalah rakus atau sangat menginginkan ilmu. Ya, jadi udah meskipun jauh perjalanan gitu ya. Kalau orang menuntut ilmu hanya mungkin di sekitar musola, di sekitar suro, di sekitar masjid kita, itu dekat. Ini untuk menuntut ilmu, perjalanannya tidak hanya 1 jam, tidak hanya 2 jam, tetapi sampai 7 jam, sampai 15 jam itu ditempuh. Ya, itulah yang namanya orang rakus, orang yang sangat menginginkan ilmu. Itu nanti yang akan berhasil. Kemudian yang ketiga itu adalah bersungguh-sungguh. Ya, jadi kesungguhan di dalam menuntut ilmu itu harus tertanam pada diri kita, berapapun usia kita. Ya, jadi kesungguhan itu sekali lagi tidak hanya milik orang yang sehat. Orang yang mungkin kurang sehat pun itu juga punya kesungguhan. Ya, orang yang sakit pun juga punya kesungguhan. Meskipun saya sedang sakit, tapi insya Allah ketika nanti saya di majelis ilmu bertemu dengan saudara saya, bisa jadi sakit saya berkurang. Dan itu banyak terbukti yang demikian itu. Ya, kesungguhan untuk sampai ke majelis ilmu, bukan sebenarnya memungkinkan untuk berangkat, ya akhirnya udahlah tidak berangkat, ya diinformasikan sedang sakit, padahal masih bisa melangkah, masih bisa keluar. Bahkan untuk ke masjid tadi, ke musola tidak perlu sampai ya dipapah oleh beberapa orang. Itu namanya kesungguhan tadi tidak hanya dimiliki oleh orang yang sehat. Orang yang sakit pun itu juga tetap bisa sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat itu adalah biaya atau kesediaan mengeluarkan uang. Apalagi tadi kalau misalnya untuk menempuh ya perjalanan menuntut ilmu tadi sampai 15 jam. Tentu kan itu kan memerlukan biaya kan. Ya, apakah untuk transportasinya, apakah untuk makan di perjalanan, belum nanti ketika kembalinya. Dan itu semuanya sekali lagi akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik ya. Kemudian yang kelima, bersahabat dengan ustadz, bersahabat dengan guru. Itu. Jadi seorang murid itu harus mencintai ustadznya, seorang murid itu harus mencintai gurunya. Ya, bangga, senang kan begitu. Itu. Oleh karena apa? Kita akan meniru dari beliau kan itu ya. Karena dalam hal ini, maka nanti ketika seorang ustadz, seorang guru, seorang kiai itu nanti di dalam mendakwahkan Islam, yang pertama harus dimiliki itu adalah akhlaknya dulu. Ya, akhlak seorang pengajar, akhlak seorang ustadz tadi. Ya, karena apa? Murid nanti akan melihat dari situ dulu. Kalau akhlaknya ustadz, kalau akhlaknya guru tadi baik, insya Allah murid itu nanti akan senang. Gitu. Nah, yang keenam, ya, yang keenam ini yang susah, memerlukan waktu yang lama. Ya, memerlukan waktu yang lama, tidak hanya setahun 2 tahun, sekali lagi sampai akhir hayat. Ya, sudahkah kita siap itu semuanya? Insya Allah kita siap. Pemirsa Risalah Mudzakarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang keenam di dalam majelis ini, dalam menuntut ilmu ini adalah, karena ini yang kita kaji adalah Al-Qur'an, yang kita kaji ini adalah sesuatu yang bahasanya itu berbeda dengan bahasa harian kita, maka harus kita bawa Al-Qur'an, membawa buku catatan, membawa alat tulis. Ya. Sekarang misalnya, oh Pak, apakah diperkenankan ya saya menulis ya di laptop, apakah diperkenankan menulis di tab? Silahkan saja. Itu adalah untuk mendokumentasikan. Ya, karena sekali lagi kemampuan ya kita untuk mengingat semuanya itu tidak mungkin bisa. Nah, di dalam hal ini maka ya salah satu nama Al-Qur'an itu adalah Alkitab. Nah, bahkan penyebutan kata Alkitab di dalam Al-Qur'an itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kata Al-Qur'an sendiri. Nah, kata Alkitab di dalam Al-Qur'an itu disebut sebanyak 230 kali. Ya, luar biasa kan? Ya. Sementara kata Al-Qur'an itu hanya disebut 58
kali. Berarti kan lebih banyak sebutan dengan Alkitab tadi. Nah, Al-Quran ya dengan disebut Alkitab tadi berarti bacaan. Ya, Al-Quran itu berarti, sekali lagi Al-Quran itu berarti bacaan, sedangkan kalau yang namanya Alkitab itu berarti tulisan. Ya, jadi Al-Quran, Qira'a itu berarti membaca, ya bacaan. Kalau Alkitab tadi berarti tulisan. Karena apa? Ya, Al-Quran itu kan berisi tulisan kan gitu nggak? Ya, berisi tulisan. Jadi sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang mushafnya itu tidak ada perubahan. Satu-satunya ya petunjuk hidup yang tidak ada perubahan sama sekali itu ya Al-Quran itu gitu. Nggak ada perubahan sama sekali. Ya, kalau di zaman sebelumnya kan ada kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru. Sementara kalau Al-Quran itu sejak diturunkan sampai sekarang tidak ada perubahan dan itu akan dipelihara oleh Allah. Maka terkait dengan lebih banyak penggunaan Alkitab daripada Al-Quran tadi, itu menunjukkan tingginya Al-Quran ya agar kita itu mau menulis di samping kita membaca. Ya, tentu dengan membaca kita nanti akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Tetapi apa yang ada di dalam Al-Quran penjelasannya tadi perlu ditulis. Bukankah Allah SWT ketika nanti ya pertama kali menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan surat yang waktu itu belum secara keseluruhan ya sampai ya surat Al-Alaq 1-5 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram Alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, ya, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Ya, jadi mengajar manusia itu dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, jadi karena Al-Quran tadi ya itu adalah memang bacaan dan harus kita baca. Jangan sampai kita sebagai orang yang beriman tidak pernah membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kita beli ya atau mungkin ada di dalam HP kita itu untuk kita baca. Jangan sampai kita tertarik membaca yang lain berlama-lama, sementara ketika membaca Al-Quran tadi itu ya mencukupkan ya tidak banyak aja lah gitu. Mungkin hanya cukup satu rukuk. Padahal ketika nanti membuka HP berjam-jam itu tahan. Itu berarti ada sesuatu yang perlu ya dievaluasi. Kemudian tadi selain kita nanti adalah membaca Al-Quran, lah penjelasan-penjelasan dari guru tadi, ya apalagi kalau itu nanti tafsir dari satu ayat, maka tentu itu harus didokumentasikan, itu harus diikat dengan tulisan. Oleh karenanya Umar bin Khattab ya itu sampai menjelaskan qayyidul ilma bil kitab. Ya, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya, jadi mengikat ilmu itu dengan tulisan, sehingga seorang murid itu ketika nanti ke majelis ilmu tadi selain membawa Al-Quran, karena nanti yang dipelajari itu adalah Al-Quran, mau membawa kitab hadis juga silahkan, tetapi nanti juga bawa buku catatan, bawa penanya tadi untuk mengikat ya ilmunya tadi. Ya, sekali lagi kesempatan lain itu nanti bisa kita buka kembali, atau kalau tidak itu nanti pemirsa Risalah Mudzakarah bisa jadi warisan kita kepada anak-anak. Duh, ternyata ketika bapak ibu saya sudah dipanggil oleh Allah, itu nanti catatan kajiannya itu setelah dipelajari,
berarti alhamdulillah bapak saya dulu ya ketika semasa hidupnya itu ketika tholabul ilmi itu aktif mencatat, sehingga anak turunnya pun bisa ya meneruskan, bisa membaca. Ya belum ikut kajian pada waktu itu, tetapi ya catatannya pada waktu tholabul ilmi tadi bisa dibaca oleh anak cucunya. Ini luar biasa gitu. Jadi kepentingannya tadi sebenarnya tidak hanya untuk diri kita, ya, tetapi sekali lagi sewaktu-waktu kalau itu diperlukan itu bisa dibuka. Kemudian dari hal ini semuanya coba kita introspeksi pada diri kita. Apakah dua hal tadi sudah kita laksanakan, yaitu bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu. Kemudian yang kedua tadi adalah menyiapkan catatan. Sehingga coba sampai saat ini berapa buku yang sudah kita habiskan untuk mencatat kajian ilmu tadi, kajian ilmu agama tadi, sudah berapa buku? Coba, tentu kita sudah tahu jawabannya. Mosok dari ya usia misalnya 30 tahun sampai usia 40 tahun, buku kok tidak pernah berganti. Itu menandakan berarti tidak aktif mencatat. Ya, apakah kita hafal semuanya? Tentu tidak. Tentu ngikat ilmu tadi adalah dengan catatan, dengan tulisan. Baik, nanti kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Fatih. Ya, terima kasih atas taujahnya Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA nanti di sesi yang kedua di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Risalah Mudzakarah. Kali ini bersama dengan Ustadz Sukardi. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatih. Ya, dari siapa di mana? Bapak Mustafa, daerah Selatan. Ya, silahkan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sukardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mustafa. Ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah Pak Ustaz, kami dalam sehat. Alhamdulillah. Silakan Bapak. Pak Ustaz berserta Mas Fatih juga selalu dalam dan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Mohon tanya Pak Ustaz, yaitu dari sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari yang berkaitan dengan brosur yaitu bertemakan muhasabah Ustaz. Hadisnya sebagai berikut. An Sa'id bin Musayyab anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yazalu qalbul kabiri sapa fisnatain fi hubbid dunya wa tuli amal. Dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasalah hati orang tua menjadi muda untuk mendapatkan dua keinginan, yaitu cinta dunia dan tingginya keinginan. Riwayat Bukhari. Ini sebenarnya kalau orang yang sudah lanjut usia Pak Ustadz, kalau menurut pemahaman saya, seharusnya tidak terlalu memikirkan masalah dunia. Seharusnya tinggal memikirkan untuk bekal hidup di akhirat Pak Ustadz. Ini mohon sajiannya Pak Ustadz dengan tema tadi yaitu muhasabah. Itu saja yang bisa sampaikan pada Ustadz Sukardi. Atas pemaparan dari hadis ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa. Ya, jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu memang Rasulullah itu bersabda untuk kita semuanya, la yazalu qalbul kabiri saban fitnataini fi hubbid dunya wa tulil amal. Ya, jadi senantiasalah hati orang tua itu menjadi muda,
Ya, jadi meskipun usianya itu adalah tua, tetapi semangatnya itu muda. Ya, keinginannya seperti orang muda, yaitu untuk mendapatkan dua keinginan. Apa itu? Yang pertama adalah kecintaan pada dunia. Sehingga dunia itu ya menarik itu tidak hanya untuk anak muda. Orang tua pun juga menarik. Nah, yang namanya orang tua itu kan juga ingin mobilnya bagus, rumahnya bagus, kalau duduk ya di kursi yang empuk, yang nyaman gitu, tempat tidurnya juga yang nyaman, itu pasti akan suka gitu. Tidak mungkin ketika sudah tua, udah saya ini singkirkan semuanya, ya saya nggak usah duduk di kursi yang empuk ini, saya pakai ya kursi yang dari bambu dan sebagainya. Enggak, pasti keinginan itu ada. Dan meskipun sekali lagi itu sudah tua, itu ya bahkan harusnya sudah purna tugas gitu, itu kan tetap ingin bekerja, ingin menghasilkan, kan begitu kan. Nah, itu karena sekali lagi kecintaan kepada dunia. Kemudian yang kedua, itu karena tingginya keinginan. Ya, jadi kan tetap ada orang itu ketika hidup itu meskipun sudah usia itu keinginan itu ada, tetapi bagus tingginya keinginan tadi. Ya, sudah tua tetapi keinginannya untuk terus menuntut ilmu, keinginannya untuk terus beramal, keinginannya nanti untuk menebar kebaikan, itu tinggi, itu luar biasa kan. Kalau keinginan yang positif tadi lah gitu, bukan keinginan yang tidak baik. Kalau keinginannya mohon maaf yang tidak baik begitu, nah itu yang harus dikendalikan. Karena akhirnya mau kemana kita kan gitu. Kalau sudah tua itu mau kemana lagi? Oh, itu sebenarnya bukan hanya milik orang tua, yang muda pun juga mau kemana kan, sama sebenarnya itu. Jadi dan insya Allah sebenarnya itu nanti akan terjaga dengan sendirinya ketika seseorang tadi terus di dalam menuntut ilmu, memahaminya dan diamalkan. Itu nanti akhirnya sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu. Abu Bakar itu kan pernah ketika Islam ya itu memerlukan, itu yang diinfakkan Abu Bakar itu berapa? Semua hartanya. Sampai Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan ya kepada keluargamu? Ya, saya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, itu berarti keinginan pada dunianya, kecintaan pada dunianya sudah. Ya, nggak seperti itu gitu, nggak sebagaimana kita gitu. Ya itu kelasnya ya Khalifah Abu Bakar. Maka Umar bin Khattab pun mau mengikuti, ya kamu jangan semuanya wahai Umar, kamu cukup separuh. Nah, sehingga kalau kita nanti memperoleh rezeki dari Allah, jangan semuanya hanya untuk diri kita, tetapi ingat ada jalan Allah. Insya Allah berarti kita, kalau nanti bahasanya itu adalah bagaimana dunia itu nanti tidak sampai pada genggaman hati, tetapi sampai genggaman tangan saja, yang sewaktu-waktu itu nanti dikeluarkan, itu mudah untuk dibuka tangan ini. Insya Allah kalau semacam itu berarti bukan ya tadi itu kecintaan pada dunia. Kita tetap memerlukan dunia, tetapi bagaimanapun juga harus sadar itu nanti akhirnya akan kita tinggalkan, itu nanti akan kita wariskan. Maka lebih baik ya selama kita hidup ini, selain kita juga memperhatikan keturunan kita, tetapi kita juga memperhatikan bahwa besok di akhirat itu akan ditanya terkait dengan harta yang kita kumpulkan. Ya, terima kasih Pak Mustafa. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa? Di mana? Ini dari Pak Basuki di Puputsari, Purbalingga. Silahkan Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Basuki. Dipersilakan Bapak. Ya, bagaimana kalau orang yang sudah tua, matanya tidak bisa melihat tulisan, penghafal Quran ini satu ayat hafal, kemudian ditambah lagi yang kedua hafal,
yang pertama lupa, tidak bisa menambah-nambah. Itu bagaimana itu pakaiannya dan sebagainya itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang betul gitu Pak ya. Jadi tentu hafalan orang tua itu tidak sebagaimana hafalan anak-anak. Ya, kalau anak-anak itu kan ketika nanti sejak kecil itu betul-betul ya diajak hafalan, itu seperti mengukir di atas batu. Ya, lama. Tetapi kalau nanti sudah jadi, wah itu nanti sampai tua pun teringat. Ya, hafal. Jadi begini. Nanti sebenarnya kalau sejak kecil itu sebenarnya cara membaca Al-Quran kita itu sudah benar, gurunya itu benar dulu, insya Allah itu nanti sampai tua itu bacaannya benar. Tetapi kalau guru yang awalnya tadi itu tidak begitu perhatian bagaimana tentang makhrajnya, ya bagaimana dengan tajwidnya, ya itu nanti ya memperbarui itu, mengembalikan bacaan itu yang lebih susah. Ya, beda halnya dengan orang tua ketika nanti menghafal sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Basuki tadi. Ya, kita sudah berusaha menghafalkan ya salah satu ayat, kemudian berusaha untuk menambah ayat lain. Ternyata ketika berusaha menambah ayat lain tadi yang sudah pernah dihafal itu menjadi lupa. Memang tadi gitu loh nggih, kalau orang tua itu nanti menghafalnya itu seperti menulis di atas air, mengukir di atas air, gitu loh. Ya cepat rusak lagi, gitu loh. Tapi sekali lagi yang dinilai nanti itu bukan jumlah hafalannya bagi yang sudah tua tadi. Apalagi mohon maaf, memang belajarnya agama sudah tua. Belajar membaca Al-Quran sudah tua. Ya, sehingga akhirnya hafalannya juga sangat terbatas. Maka Allah tentu nanti akan melihat bagaimana prosesnya. Ya, tidak hentinya, tidak putus asa untuk menghafal tadi, untuk terus mengulang-ulang. Lah mau membaca tetapi sudah tidak bisa melihat untuk matanya gitu. Karena itu karena satu penyakit, bukan karena sejak kecil. Kalau mohon maaf, kalau memang buta sejak lahir, itu biasanya lebih cepat. Ya, dan memang punya kelebihan di sisi lain. Tetapi kalau sakitnya tadi, ya penglihatannya tadi karena sakit itu, belum tentu seseorang nanti bisa belajar dengan huruf Braille kan. Ya belum tentu bisa. Maka ya apa? Ya yang sudah yang pernah dimiliki, yaitu dihafal atau tidak. Caranya sekarang itu adalah diputarkan ya tadi untuk bacaan Al-Quran, ya diputarkan untuk bacaan hadis. Nah dari situ bisa jadi nanti akan menjadikan kita itu ingat kembali, dituntun dengan melalui rekaman tadi, melalui apakah itu video, apakah itu nanti audio gitu loh, sehingga audio dari Al-Quran itu tetap terdengar, ya murotalnya tadi tetap terdengar. Nah kita nanti menghafalkannya lewat itu. Jadi insya Allah kalau zaman sekarang itu akan lebih mudah dibandingkan zaman dulu kan gitu, karena medianya ada dan semangat untuk terus menghafal, semangat untuk terus membaca, ya semangat untuk terus mengikuti apa yang dibaca tadi, itu yang nanti sekali lagi bernilai kebaikan. Oke, kami kira demikian Pak Basuki yang ada di Bobot-Sari Purbalingga. Ya, kita ke pertanyaan tertulis Ustadz dari Pak Supriyono yang ada di Batang. Ustadz, dalam pengajian umum itu dai-nya wanita, pengunjungnya laki-laki dan wanita. Di akhir acara itu ada doa yang dipimpin oleh dai tersebut. Bagaimana secara syar'i, bolehkah pemimpin doanya itu seorang wanita, Ustadz? Mau tahu syahnya? Iya, bisa jadi untuk hal ini nanti bisa beda pendapat itu ya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang berdakwah kepada laki dan perempuan itu adalah laki-laki. Ya, jadi pada zaman Rasulullah pernahkah kita mendapatkan satu hadis bahwa wanita tadi itu mendakwai umat, memimpin doa di situ? Tidak pernah kita dapatkan itu. Karena memang tugas dakwah tadi itu adalah tugas laki-laki.
meskipun memang secara umum di surat Al-Maidah ayat 67 ya itu sekali lagi kita sebagai umatnya Rasul itu memang berkewajiban untuk mendakwahkan Islam. Tapi sebenarnya kalau yang didakwahkan ini Quran dan Sunnah tadi, hendaknya yang berada di depan, hendaknya yang menyampaikan itu adalah yang laki-laki. Nah, kalau perempuan jadi mana? Ya nanti kalau yang diajar itu adalah semuanya perempuan, silahkan gitu, nggih. Bagus gitu, nggih. Ya ini ustazah ini mengajar ya santriwati, mengajar ibu-ibu semuanya, silahkan itu bagus. Apalagi nanti kalau ya menjelaskan tentang fikih kewanitaan itu lebih tepat. Kalau kita laki-laki ya tentu akan sedikit berbeda. Jadi ini tidak perlu kita berpanjang karena memang sekali lagi ada sedikit yang mungkin kalau kami lebih sepakat ya sudah yang tugas berdakwah itu adalah laki-laki sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena ketika Rasulullah itu mempersiapkan Yathrib sebelum nanti Rasulullah dan para sahabat itu hijrah ke Yathrib, ke Madinah, siapa yang ditugasi? Mus'ab bin Umair. Nggak mungkin wanita kan? Tidak mungkin gitu loh. Wanita itu nanti istri Rasulullah itu nanti ikut dalam peperangan itu tetap melalui undian dulu dan tugasnya sekali lagi bukan untuk tadi kan gitu loh. Ya, bukan untuk berperang tadi, bukan ya nah itu. Jadi agak sedikit mungkin sekali lagi mohon maaf agak sedikit berbeda untuk hal ini kalau kami lebih mendukung ya. Sehingga bagaimana kalau kajiannya putri? Ya lebih baik kita tidak hadir. Ya, misalnya di tempat kita, di desa kita, di wilayah kita, ini kajian umum, ya ustadzahnya yang ngisi adalah ustadzah, ya nggak usah hadir daripada hati kita nggak tenang nanti. Ya, saya kira demikian. Terima kasih, mohon maaf. Iya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Asana yang ada di Sukoharjo. Ustadz tadi menyampaikan bahwa hadir dalam majelis ilmu itu berpahala. Ya. Bagaimana dengan hadir tetapi tidak bisa optimal mendengarkan kajian? Misalnya saat kajian Ahad pagi, lokasi penuh, hanya bisa di luar gedung, apa masih berpahala Ustadz? Tetap berpahala. Jadi dihitung sabilillahnya tadi adalah ya ketika dia perjalanan dulu. Ya, dari rumah sampai ke tempat kajian, sampai ke tempat Ahad pagi tadi, itu kan sudah dihitung di jalan Allah. Kemudian nanti di tempat kajian, ternyata datang kita jam 10, ya wajar akhirnya nggak dapat tempat. Ya bagaimana? Maka tadi mendasarkan pada kesungguhan tadi kan, orang berebut gitu loh untuk mendapatkan bisa masuk di dalam gedung. Sehingga hadirnya kita, ya itu adalah ya jangan terlambat. Saudara kita yang dari luar Jawa itu bagaimana untuk bisa mengikuti Ahad pagi, hari Jumat sudah datang, hari Sabtu sudah datang, sudah bermalam. Ya, kita mau mengikuti kajian Ahad pagi ya dari rumah jam setengah 10 nyampe tempat jam 10, ya tentu nggak dapat tempat. Ya berarti ini ada yang tetapi tetap dapat pahala begitu karena sudah berangkat di tempat tadi. Nah, maka ketika di tempat sudah tadi gitu, itu ya tetap bagaimana jangan sampai sudah nggak dapat tempat, kemudian terus setelah itu akhirnya cari tempat berteduh, kemudian terus bersandar, tahu-tahu tidur, lah itu nanti kan malah hilang semuanya. Nah nanti pulangnya pun itu juga masih dihitung sabilillah. Oleh karenanya maksimalkan betul gitu loh kesiapan kita, perencanaan kita untuk berangkat ke majelis ilmu tadi. Ya, sekali lagi mengapa kok tidak dapat tempat? Ya karena berangkat kita tentu. Maka direncanakan. Jadi kalau begitu, di pekan depan jangan sampai saya berangkat jam setengah 10. Tetapi bagaimana? Membaca brosurnya itu dimulai dari jam 8. Saya akan berusaha misalnya setengah 8, ya jam 8, jam 7.45 gitu. Itu nanti kita sudah sampai di tempat sehingga kita tetap mendapat tempat gitu. Kita mau pilih tempat masih bisa. Gitu. Jadi pengaturan diri kita. Nah, kalau kita bawa keluarga gimana? Lah, itu nanti suami istri harus bekerja sama. Bagaimana mempersiapkan anak sehingga pada saatnya berangkat itu ya semuanya sudah siap gitu loh, anak siap gitu loh. Sehingga perlu keterpaduan antara suami dan istri yang ditugasi untuk menyiapkan itu tidak hanya istri. Kita sebagai suami juga perlu menyiapkan ya
anaknya misalnya 3 kecil semuanya, ya berarti kan suami istri sudah harus pegang ya yang mana gitu disiapkan, sehingga dengan kekompakan suami dan istri tadi, insya Allah meskipun punya anak kecil itu nanti tidak terlambat. Karena apa? Memang sudah antara suami dan istri itu sudah bersepakat jangan sampai terlambat untuk kajian. Maka kalau kami lebih menyorotinya, ayo gitu loh, berusaha untuk tidak terlambat kajian, sehingga nanti tidak tadi loh, waduh saya malah jam sekian baru hadir gitu. Nah, apalagi nanti kalau kita hadirnya itu adalah untuk ya membubarkan pengajian. Maksudnya sudah mau bubar kita baru datang. Meskipun ya dapat pahala, tentu nilainya tidak sebagaimana yang awal hadir. Karena apa? Kesempatan di majelis ilmunya tentu tidak lama. Ya, jadi itu semuanya perlu direncanakan, semuanya perlu dipersiapkan. Kekompakan suami dan istri itu menjadi penting. Kendaraannya dicek ini sehat atau tidak, sehingga nanti hadirnya di majelis tidak terganggu oleh kendaraan juga. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir Ustadz pada Risalah Mudzakarah kesempatan kali ini. Sebelum diakhiri, ada yang ingin ditekankan lagi terkait materi, silakan Ustadz. Ya, jadi ilmu agama ini harus kita pelajari, ya, itu memerlukan waktu yang lama tadi, sehingga sampai akhir hayat kita. Maka perlu betul-betul kita menyiapkan diri kita bahwa yang memerlukan ilmu itu adalah diri kita, bukan ustadz kita. Ya, yang memerlukan ilmu itu adalah diri kita, bukan Al-Quran, bukan Islam gitu loh. Ya, jadi kalau kita yang memang memerlukan Islam, kita yang memerlukan untuk paham Al-Quran, insya Allah kita nanti akan bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, untuk mendalami Al-Quran, nanti pada akhirnya untuk mengamalkan Al-Quran. Ya, sekali lagi jangan sampai kita merasa memberi nikmat dengan kita hadir di majelis ilmu, tetapi kitalah yang sebenarnya mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan nikmat dari Islam ini. Ya, berbahagialah bagi kita yang sudah bisa istiqomah. Sekali lagi, istiqomah kita adalah sampai akhir hayat dalam menuntut ilmu. Oke, segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Fatih. Ya, terima kasih atas tausiahnya Ustadz. Semoga dengan tausiah pada kesempatan sore ini bisa membangkitkan semangat kita Ustadz untuk selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Risalah Mudzakarah pada kesempatan sore hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Soekardi. Saya Fatih Akil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mau undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.